Pada gambar ini sudah ada resistor gitu ya, dengan 4 gelang warna. Di modul sudah ada ya. Ini ada gelang yang pertama, ini G1, itu gelang pertama. Ini ada G2, ini ada G3, dan ini ada G4. G1 itu menunjukkan puluhan. G2 itu menunjukkan satuan. G3 itu menunjukkan 10 pangkat berapa. Sedangkan G4 ini adalah toleransi. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui berapa nilai setiap warna itu bisa dilihat pada modul. Ada tabel di sana. Ini di sini saya sudah ada resistor dengan gelang warna yang pertama itu adalah coklat, gitu ya. G1 itu adalah coklat. G2-nya itu adalah merah. Ya, ini bisa dilihat ya. G2 merah. Sedangkan G3-nya itu adalah merah juga. Dan G4 itu toleransinya ini warna emas. Oke. Nah, di sini berapa nilai yang saya baca pada resistor di gambar ini? Nah, ini silakan dilihat. Coklat itu nilainya adalah 1 untuk gelang yang pertama. Gelang yang kedua itu merah. Merah itu adalah nilainya 2. Gelang yang ketiga itu adalah merah juga sama 2. Sedangkan emas itu toleransi. Emas itu toleransinya 5%. Biasanya toleransinya ada emas, ada perak, ada yang tak berwarna. Silakan bisa dilihat pada tabel di modul. Maka resistor yang saya gunakan di sini itu nilainya berapa? Tadi ya, G1 itu puluhan. Oke. G2 itu adalah satuan. Saya ganti warnanya biar kelihatan gitu ya. G1 itu adalah puluhan, berarti ini angka 1 gitu ya. G2 ini adalah satuan, berarti ini 12. Nah, sedangkan G3 itu adalah pengali ya, jangan sampai lupa. Ini 10 pangkat, berarti ini dikali 10 pangkat. Nah, pangkatnya itu merah itu 2, berarti di sini pangkat 2. Berarti hasil pembacaan resistor pada gambar ini adalah 1200 ohm atau 1,2 kilo ohm. Hasil pembacaan yang tadi sudah kita lakukan itu adalah tadi 1200 ohm plus minus 5%. Maka nanti pada saat diukur dengan multimeter, nilai yang nanti akan diukur atau X gitu ya, itu tidak boleh kurang, harus diantara gitu ya, 1200 dikurangi 5% dari 1200. Nah, ini kisarannya, ini 1200 ditambah 5% dari 1200. Nah, berapa 5% dari 1200? Ya, kita hitung saja. 1200 dikali 5/100. Oke, berarti ini kita coret nolnya.
12 dikali 5 itu hasilnya adalah 60. Berarti ini kita bisa tuliskan 1200 dikurangi 60 gitu ya. Oke, 1200 ditambah 60. Maka nanti hasil pengukurannya itu range-nya antara 1140 ohm gitu ya. Ini 1260 ohm. Jadi nanti hasil pengukuran di multimeternya adalah antara 1140 sampai 1260. Bagaimana cara mengukur resistor tadi? Perlu saya ingatkan, resistor yang tadi sudah terbaca itu adalah kisarannya gitu ya. Kisaran pengukurannya itu adalah 1140 ohm ya sampai dengan 1260 ohm. Nah, di sini hasil pengukuran dengan multimeter ini sudah terbaca 1166 ohm. Apakah masih dalam range atau tidak gitu ya. Jadi hasil pengukurannya adalah 1166. Apakah masih dalam rentang 1140 sampai 1200? Yep. Hasil pengukurannya ini masih dalam rentang. Berarti dapat kita simpulkan resistor yang kita gunakan itu masih bagus. Jadi itu ya kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya resistor bagus dapat digunakan. Nah, sebelum kita menggunakan multimeter, alangkah baiknya kita karena kita akan mengukur ohm, itu kita arahkan tanda panah yang ada di multimeter itu adalah di 2000. Kenapa saya pakai 2000 ohm? Karena tadi hasil pembacaannya adalah 1200. Maka di multimeter saya arahkan ke 2000. Jika nanti rekan asisten atau praktikan mendapatkan misal ya ada 27 kilo ohm, berarti yang di 2000 gak bisa. Apakah bisa di 20 kilo? 20 kilo bisa atau enggak? Gak bisa. Karena ini pembacaannya adalah hasil bacanya 27. Kita pakai 20, gak bakalan terkejar. Nah, maka kita akan gunakan, kalau 27 itu kita gunakan yang 200 kilo ohm. Nanti kita arahkan, ini kita putar ke sini ke 200 kilo ohm. Oke. Nah, kalau misalkan nanti di multimeternya terbaca, misal ya 26,7, sedangkan ini berada di range-nya 200 kilo, berarti hasil pembacaan ini satuannya adalah kilo ohm. Hati-hati dalam membaca hasil yang ada di multimeter ini. Baik, ini adalah potensio atau hambatan yang bisa bervariasi. Yang kita gunakan pada praktikum ini adalah potensio B10K. Ini artinya adalah linear. Sedangkan 10K ini adalah hambatan maksimum. Gitu ya. R maksimum gitu. Jadi R maksimumnya adalah 10 kilo. Di
Di dalam potensio ini memiliki 3 kaki. Ini kita kasih kaki yang pertama. Ini adalah kaki yang kedua. Ini adalah kaki yang ketiga. Nah, potensio ini kita gunakan hanya 2 kaki pada praktikum ini. Ya, hanya 2 kaki saja. Jadi yang lebih fokusnya yang tengah ini selalu dipakai. Nah, ini ya yang saya buletin. Yang merah, yang tengah ini selalu digunakan. Tergantung kita akan menggunakan kaki yang pertama atau kaki yang ketiga. Atau yang ketiga. Yang tengah, kaki yang kedua itu selalu digunakan. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan kaki satu dan kaki yang kedua, nah ini jika potensio diputar searah jarum jam, maka hambatannya bertambah. Jika hambatannya jika potensio ini diputar berlawanan jarum jam, maka hambatannya berkurang atau negatif. Ini jika yang dipakai adalah kaki 1 dan 2. Jika kita mengukur kaki yang kedua dan yang ketiga, ini kebalikan. Jika diputar searah jarum jam, gitu ya. Oke, kita ulangi. Kita diputar searah jarum jam, maka ini hasilnya berkurang. Jika ini diputar berlawanan jarum jam, ini dia nambah. Jadi jangan sampai lupa kita menggunakan kaki 1 dan 2 atau menggunakan kaki 2 dan 3. Baik, kita lanjutkan. Sekarang setup untuk multimeter. Pada percobaan hukum ini kita menggunakan 2 buah multimeter. Ini ada multimeter yang pertama. Ini ada multimeter yang kedua. Multimeter yang pertama ini dilakukan atau dikhususkan untuk mengukur tegangan. Tegangan yang akan kita gunakan yaitu 5 volt, maka rem pengukurannya itu diarahkan di tegangan DC. Tadi kan inputnya itu adalah 5 VDC, 5 volt DC. Maka tanda panah yang ada di multimeter ini gitu ya. Nah, ini menunjukkan angka 20. Kabel merahnya berada di tengah, gitu ya. Kabel merah ini ada di tengah. Terus kabel hitamnya itu ada di COM. Ingat, kabel merah itu kabel hitam itu selalu ada di COM. Ini juga sama, ini ada di COM. Kabel merah ini ada di tengah. Nah, ini ya pengukuran tegangan, hambatan, dan arus. Nah, bisa terbaca di situ ya. Untuk multimeter yang kedua, kita khususkan untuk mengukur arus. Nah, hati-hati, arus yang kita keluarkan dari regulator kita belum tahu. Nah, untuk amannya arahkan ke yang terbesar terlebih dahulu, yaitu ke 200 mA. Ingat ya, ini 200 mA. Jadi nanti kalau terbaca di sininya misal 0,1,5, maka ini satuannya adalah 0. Hasil pembacaan itu adalah 1,5 mA. Begitu ya. Jika di range 200 mA tidak terbaca,
maka nanti kita naikkan ke 20 miliampere. Masih tidak terbaca, maka kita akan naikkan remnya ke 2000 mikroampere. Untuk satuan arus, hati-hati kita menggunakan yang miliampere ataukah yang mikro. Hari ini saya akan menjelaskan praktikum tentang hukum Ohm, yaitu cara mengukur arus dan tegangan secara bersamaan dengan menggunakan multimeter, ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu papan protoboard yang akan kita gunakan pada praktikum hukum Ohm. Papan protoboard yang digunakan ini berbeda dengan semester yang sebelumnya. Di sini ada catu daya. Tegangan keluarannya ini bisa diatur 3,3 volt atau 5 volt DC. Sebagai sumbernya kita menggunakan baterai kotak, yaitu baterai kotak 9 volt. Ini ada regulator yang nanti hasil keluarannya bisa 3,3 volt atau 5 volt. Tapi pada praktikum ini kita akan menggunakan tegangannya 5 volt DC. Yang harus menjadi perhatian adalah rekan asisten maupun praktikan itu dimohon tidak mencabut bagian yang warna hijau di sini. Berikutnya yang bagian sini serta bagian yang sini gitu ya. Ini tidak boleh dicabut. Nah, di regulator di sini sudah ada tanda positif, ada tanda negatif. Begitu juga yang di bawah, ini positif, ini negatifnya. Untuk papan protoboard yang akan kita gunakan hari ini tanda positif, ini yang di atas ini ya. Itu semuanya terhubung gitu ya. Ini terhubung dan bernilai positif. Begitu juga yang bawah, ini positif ya, tanda merah. Ini horizontalnya terhubung. Sedangkan yang warna biru, ini adalah kutub negatifnya. Nah, ini semuanya terhubung. Yang bawah juga sama, secara horizontalnya terhubung. Perhatikan tanda yang saya kotakin gitu ya. Yang saya kotakin warna kuning lah di sini. Nah, ini. Terus saya kotakin warna ungu gitu ya. Antara kotak kuning dengan kotak yang ungu itu tidak terhubung. Baik di kotak kuning maupun di kotak ungu, secara vertikal dia terhubung, sedangkan horizontalnya terputus. Yang di ungu juga sama, vertikalnya terhubung, horizontalnya terputus. Ingat ya, ini adalah horizontal, dan yang atas ini adalah vertikal. Begitu, itu ya. Jadi papan protoboard yang akan kita gunakan berbeda dengan papan protoboard di semester sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan ke langkah percobaan hukum Ohm. Langkah percobaan, kita praktikum hukum Ohm ini ada 2 rangkaian.
ya. Ada rangkaian A, ada rangkaian B. Nah, perlu diingat ada rangkaian A, ada rangkaian B. Nah, yang saya bahas di sini adalah rangkaian A terlebih dahulu. Untuk rangkaian A, silakan bisa dilihat dulu ya di modul rangkaian A-nya seperti apa. Di sini saya sudah ada di papan protoboard ini sudah ada potensio. Ini ya, potensio dan hambatan 1200 ohm yang akan kita gunakan. Ini potensio yang digunakan, ini ingat ya, ini saya sudah menancapkan kaki-kakinya di papan protoboard. Ini adalah kaki pertama. Oke, ini adalah kaki kedua. Ini adalah kaki yang ketiga. Oke. Yang akan kita gunakan kaki pada potensio itu adalah kaki yang kedua dan tiga. Jadi kaki satu ini tidak digunakan, gitu ya. Kita tandai dulu dengan tanda merah, ini tidak digunakan. Oke, kita akan menghubungkan kaki-kaki resistor ini, menghubungkan dengan kabel-kabel gitu ya. Kabel-kabel yang ada di multimeter dan di resistor. Baik, kita mulai ya. Nah, silakan hubungkan antara kaki dua resistor potensio. Nah, di sini ya. Kaki dua potensio itu dengan power supply. Nah, di sini taruhlah di sini misalnya ya. Ini saya hubungkan. Oke. Positif berarti saya kasih tanda warna merah. Oke, ini merah. Ini kaki dua ya. Kaki dua. Kita hubungkan di sini. Oke, kita hubungkan ya kaki dua dengan positif dari baterai ataupun dari catu dayanya. Sekarang kita hubungkan yang negatif dari negatif itu warna hitam. Nah, negatif dari kaki sini gitu ya. Oke. Dengan negatif dari baterai, taruhlah di sini gitu ya. Oke, kita tarik. Kita tarik ke sini ya. Oke, sudah. Kok hilang? Oke, salah. Kita hapus. Oke. Nah, di sini ya. Oke, kita tarik ke sini. Oke. Hubungkan dengan menggunakan kabel. Nah, posisi multimeter yang pertama itu ini taruhlah multimeter begitu ya. Nah, ini multimeter. Oke. Ini ampere ya. Tadi ampere meter. Terus di sini ada voltmeter. Oke.
Tuh, di sini ada 3 lubangnya. Oke, itu ya. Nah, karena di sini nah sekarang kita lihat dulu potentiometer, potensio pada kaki 3 ya, di sini dihubungkan. Nah, ini karena ini warna merah, berarti di sini juga harus warna merah begitu ya. Hubungkan dengan ampermeter secara seri gitu ya. Ini merahnya dihubungkan dari sini ke sini. Oke. Sedangkan kaki resistor yang satunya di sini kita hubungkan dengan ampermeter yang hitam. Dihubungkan ke sini. Nah, itu ya. Jadi potensio dengan ampermeter ini dirangkainya secara seri. Nah, ini sudah tertutup. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, nanti di multimeter harusnya terbaca, gitu ya. Harusnya terbaca. Terukur. Ini terukur. Untuk rangkaian A, nah, ingat ya, untuk rangkaian A kita ganti warna lagi, warna inilah. Nah, ini kan hitam ya, berarti di sini juga harus hitam. Oke, hubungkan dengan yang hitam juga di sini ya, warna pink. Nah, ini dihubungkan ke sini. Gitu. Yang warna merahnya untuk rangkaian A, voltmeter yang warna biru ini kita letakkan di ampermeter di daerah sini ya. Nah, ini yang biru, kita tarik ke sini. Nah, begitu. Itu adalah rangkaian A. Nah, jika nanti akan mengukur dengan rangkaian B, ini rangkaiannya sama seperti ini, gitu ya. Ini hampir sama secara keseluruhan untuk rangkaian B-nya, tapi voltmeter yang tadinya di sini itu dipindahkan ke sini. Ini untuk rangkaian B, ini untuk rangkaian A. Untuk pengambilan datanya nanti potensio diputar searah jarum jam. Nah, gitu ya. Diputar secara arah jarum jam secara perlahan. Nanti akan didapatkan nilai voltmeternya berapa, ampermeternya berapa. Nah, karena dalam hukum Ohm R ini bernilai konstan, gitu ya. R, nah di sini adalah R-nya bernilai konstan, maka nanti hasil pengukuran tegangan dibagikan dengan arus itu hasilnya harus mendekati dari 1200, gitu ya. Karena yang paling yang kita gunakan di sini adalah 1200. Jadi nanti R hitung itu harus mendekati dengan R apa tadi? R baca. R hitung harus mendekati R baca, gitu ya. Nah, nanti kita akan bandingkan untuk R-nya 1200, ini bagusnya menggunakan rangkaian A atau rangkaian B. Nanti rekan asisten atau praktikan ini bisa diganti, gitu ya. Hambatannya diganti dengan yang lain. Yang lain itu diganti ya. Ini diganti. Rangkaiannya tetap seperti ini. Gitu. Oke, ini untuk praktikum hukum Ohm. Mudah-mudahan dapat membantu asisten dalam merangkai atau menyusun percobaannya.
Terima kasih.